Oke, kita akan melanjutkan pada alat-alat optik. Jadi, ada apa aja sih alat-alat optik? Dan di sini yang pertama adalah mata. Jadi, jangkauan penglihatan mata antara titik dekat mata itu disebut PP atau punctum proximum dan titik jauh mata atau PR, punctum remotum. Untuk PP itu jaraknya 25 sampai 30 cm, sedangkan PR tidak hingga ya. Daya akomodasi adalah kemampuan mata untuk mencembung atau memipihkan lensa mata, ya. Jadi nanti lensa mata itu dia akan mencembung pada jarak yang dekat. Ketika dia melihat dekat, maka lensanya akan mencembung. Itu normal. Ketika misalnya dia memipih, lensa mata memipih ketika dia melihat jarak yang jauh, begitu. Kemudian untuk kekuatan lensa. Nah, untuk kekuatan lensa di sini ketika keadaan miopi atau rabun jauh, P itu adalah kekuatan lensa sama dengan 100 per PR. Keadaan hipermetropi atau rabun dekat itu P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP. Itu untuk rumusnya ya. Untuk keterangan P tadi adalah kekuatan lensa ya, satuannya adalah dioptri. Dioptri ya. Iya. Kemudian PP itu titik dekat mata hipermetropi ya. PR ini untuk titik dekat mata miopi ya. SN ini titik dekat mata normal atau 25 cm. Selanjutnya yang kedua ada kamera. Kamera ini menggunakan lensa cembung dan sifat bayangan yang akan terjadi pada kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian yang ketiga adalah loop atau kaca pembesar. Untuk kaca pembesar itu lensanya cembung ya, karena kan dia tuh untuk melihat yang dekat gitu kan, biar makin besar. Nah, untuk sifat bayangannya tuh maya, tegak, dan diperbesar kalau kaca pembesar ya. Dan yang keempat ada mikroskop. Di sini dia menggunakan dua lensa cembung ya, di mana dua lensa itu adalah lensa objektif dan lensa okuler. Untuk total perbesarannya atau M sama dengan MOB dikali MOK kayak gitu. M itu adalah perbesaran ya. Kemudian untuk perbesaran lensa objektif, rumusnya MOB sama dengan H aksen OB per H aksen HOB ya. H itu ada tinggi ya, udah pernah kita bahas, sama dengan ini S ya, nggak ada minyak. S aksen OB per SOB. Untuk perbesaran lensa okuler, ya mata berakomodasi maksimum. Nah, untuk mata berakomodasi maksimum itu tinggal ditambahin satu aja ya. MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1. Untuk mata yang tidak berakomodasi berarti tidak perlu ditambahin 1 gitu. Kemudian ada teropong ya, dengan D itu adalah panjang teropong. Untuk perbesaran teropong itu M besar sama dengan FOB per FOK. Dan untuk mencari panjang teropong D sama dengan FOB ditambah FOK gitu ya. Selanjutnya untuk diagram mata normal ya. Jadi sejatinya mata normal dia akan lensanya dia akan mencembung ya saat melihat yang dekat, melihat benda pada jarak dekat. Kemudian dia akan memipih ketika melihat benda pada jarak yang jauh begitu. Dan untuk lukisan bayangan pada mata manusia itu sifat bayangan adalah nyata, terbalik ya, diperkecil di ruang 2. Nah, jadi kan mata itu juga ada yang kelainan mata ya, ada yang hipermetropi, miopi, dan kita akan bahas dulu satu-satu. Untuk hipermetropi atau rabun dekat ya, jadi dia sebelum memakai kacamata, kita lihat dia sulit sekali untuk melihat yang dekat ya. Sehingga uh, setelah dia menggunakan kacamata ya, maka lensa mata tuh cenderung memipih sehingga bayangan jatuh di belakang retina kayak gitu. Kenapa dikasih yang lensanya memipih ya? Karena dia agar bisa melihat yang dekat. Kemudian untuk miopi atau rabun jauh ya, dia ketika belum memakai kacamata seperti ini keadaan matanya ya. Nah, setelah dia memakai lensanya, jadi kalau untuk miopi ini lensanya cekung ya.
Kalau misalnya untuk hipermetropi ini cembung. Untuk lensanya cekung, setelah dipakai dia akan menjadi tebal ya. Artinya apa ya? Jadi dia bisa melihat jarak jauh itu dengan jelas ya. Dan bayangan jatuh di depan retina. Untuk cacat mata ini kelainan ya, artinya dia tidak bisa melihat jarak jauh maupun dekat, sehingga untuk lensanya itu cembung dan cekung ya. Ini cembung, ini cekung untuk lensanya. Dua. Oke, di sini ada soal ya, bisa dikerjakan untuk soalnya. Oke, sangatlah mudah. Mungkin itu saja. Ada tambahan lagi mungkin yang di sini ya, yang tentang rumus ya. Yang rumus tadi belum sempat kebahas ya, karena video yang pertama tadi itu di bagian belakang agak gelap. Mungkin aku jelasin lagi ya. Jadi untuk pemantulan lensa cembung ini sama dengan cekung, cermin cekung ya, sama saja, cuman hanya bentuk dan bagian-bagiannya saja yang berbeda. Itu yang perlu harus dihafalkan ya. Untuk ruang-ruangnya juga letak-letaknya harus diketahui di mana letak-letaknya gitu. Kalau untuk lensa cembung ini ya, dia kan cembung ada dua. Kalau cermin kan cuma sekali aja ya. Itu ada 1, 2, 3. Ini ruangnya yang harus diingat. Ini ada 1, 2, 3, 4. Itu. Kemudian untuk rumus ya, rumus untuk hubungan jarak benda, bayangan, dan fokus itu menggunakan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen ya. Nah, dia juga bisa F sama dengan 1 per 2R, sehingga mencari R bisa juga R sama dengan 2 kali F. Nah, berlaku rumus 1 per R per 2 sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, untuk rumus perbesaran, M besar sama dengan S aksen per S atau M besar sama dengan H aksen per H. Nah, untuk keterangannya ini, S itu adalah jarak benda ya. Jadi, bisa meter, bisa sentimeter, itu tergantung di soal. Yang diinginkan sentimeter atau meter. Jadi, kita mengikuti soal sehingga nggak harus semuanya dirubah ke meter. S aksen itu adalah jarak bayangan, F adalah jarak fokus, R besar jari-jari cermin ataupun lensa, H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan, dan M besar di sini perbesaran ya. Jadi untuk satunya kali, misalnya hasilnya 2 berarti 2 kali gitu. Simbol di sini 1 cermin cekung ya, atau lensa cembung ketika jarak fokus nanti hasilnya positif. Ya nilainya misalnya 2 atau 30 kayak gitu. Sedangkan yang kedua cermin cembung atau lensa cekung ini ketika jarak fokusnya itu nilainya negatif, misalnya min 20 gitu. Yang tiga bayangan nyata ketika S aksennya itu bernilai positif, misalnya 32 gitu. Kemudian yang keempat bayangan maya ketika S aksennya itu negatif, misalnya min 23 seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh soal ya. Misalnya ada di sini kita lihat dia positif ya, jarak fokusnya positif, maka di sini berlaku cermin kalau ini ya lensa cembung ya, karena kan bentuknya seperti ini lensa ya. Diketahui untuk jarak bendanya 30 dan fokusnya 20. Yang dicari adalah perbesaran. Maka kita bisa menggunakan 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S sama dengan 1 per 20 dikurang 1 per 30. Kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Ternyata KPK dari 20 dan 30 adalah 60 ya. Setelah itu ya kita lihat setelah ini sama-sama 60 dibagi 20 kan 3 ya. Jadi kan berarti ini sama-sama dikali 3 per 60. Maka 3 sehingga ini juga 60 dibagi 30 kan 2 ya. Maka kan ini 1 per 30 ini sama-sama dikali 2 untuk menghasilkan 2 per 60. Maka 3 dikurang 2 ya sama dengan 1 per 60. Nah, karena kita cuma cari S aksen maka dibalik. Jadinya S aksen sama dengan 60. Untuk perbesaran atau M sama dengan S aksen per S. Maka sama dengan 60 per 30 hasilnya adalah 2. Itu ya, sangatlah mudah ini. Ada 5 soal, silakan dikerjakan ya. Untuk yang cahaya, kalau untuk yang lensa juga ada 5 soal gitu. Oke, ini tadi tambahan karena di bagian video pertama itu yang akhirnya tuh ternyata gelap ya. Sekian dari kakak, terima kasih dan semoga bermanfaat.